para bangsa berkumpul bersama-sama dan kerajaan-kerajaan berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabi, Engkau anak Allah, Engkaulah Raja Israel. Haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkan dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Dalam Injil yang baru saja kita dengar, orang-orang Farisi mengkritik para murid Yesus karena mereka tidak mengikuti tradisi mencuci tangan sebelum makan. Bagi orang-orang Farisi, kesalehan diukur dari ketaatan pada aturan-aturan lahiriah. Namun Yesus mengingatkan bahwa yang paling penting di hadapan Allah bukanlah apa yang tampak dari luar, casingnya, tidak itu yang paling utama. Tetapi yang paling utama adalah keadaan hati. Bukan makanan yang masuk ke dalam mulut yang menentukan nilai seseorang, tetapi justru apa yang keluar dari hati. Kasih, kejujuran, kerendahan hati, atau sebaliknya, apakah yang keluar dari hati seseorang adalah kebencian dan kejahatan. Sekali lagi, itulah yang menentukan kualitas dan nilai hidup seseorang, yakni apa yang keluar dari hatinya. Karena itu Yesus mengajak kita untuk memiliki hati yang menyerupai hatinya, hati yang lemah lembut. Dia mengundang kita untuk menjadi seperti Dia, menjadi orang-orang yang rendah hati, dan yang paling utama, pribadi-pribadi yang selalu mencari
apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Hati seperti itu sesungguhnya tidak lahir dari kekuatan kita sendiri, tetapi hati seperti itu muncul dari keterbukaan seseorang terhadap roh yang berkarya untuk mengubah hati kita. Sebab itulah gereja mengajarkan dalam salah satu doa tradisional memohon datangnya Roh Kudus dengan mengatakan demikian: "Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu." Ini sebuah doa yang muncul dari kerendahan hati yang memohon agar Roh Kudus membentuk hati kita, membentuk karakter kita. Teladan seperti itulah yang kita lihat juga dalam diri Santo Yohanes Maria Vianney. Dia bukan seorang imam yang terkenal karena kepandaian, justru sebaliknya, dia dipandang sebagai imam yang bodoh. Maka dia ditempatkan di desa yang jauh dan kecil dengan harapan dia tidak aneh-aneh, ya. Tetapi dia adalah imam yang memiliki kemurnian hati yang luar biasa. Dengan penuh kasih, dia rela berjam-jam mendengarkan pengakuan dosa dari umat yang datang. Dia juga dengan sukacita membimbing umat untuk kembali kepada Allah. Dan dia sendiri menjadikan dirinya sebagai teladan dengan hidup yang sederhana dan bersahaja. Orang-orang berbondong-bondong datang kepadanya bukan karena kepintarannya, bukan karena penampilannya, tetapi karena mereka merasakan kasih Kristus yang mengalir melalui dirinya. Dan karena itu kenapa Santo Yohanes Maria Vianney ditetapkan oleh gereja menjadi pelindung para imam. Semoga dia menjadi teladan bagi seluruh imam di dalam gereja yang kudus. Maka peringatan Santo Yohanes Maria Vianney mengajak kita semua untuk tidak hanya memperhatikan kesalehan lahiriah, aturan-aturan yang harus dilakukan, tetapi yang paling utama adalah mari membiarkan Roh Kudus membentuk hati kita, membentuk karakter kita, agar kita semakin serupa dengan hatinya sendiri. Semoga kita menjadi tanda kehadiran Kristus bagi dunia ini. Amin.